Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik kita masuk ke pertemuan pertama kita untuk kelas akidah online. Sekarang kita masuk ke buku. Baik. Sebelumnya, buku kecil ini adalah buku berupa pertanyaan dan jawaban terkait dengan akidah. Jadi, kita akan tampilkan di setiap pelajaran, setiap pertemuan paling sedikit 3 atau 4 pertanyaan dan serta jawabannya. Baik, bagi para peserta silakan disimak dengan baik dan diperhatikan supaya nanti ketika diberikan tugas bisa menjawabnya. Baik, kita masuk ke poin pertama yang akan ditanyakan di sini. Hakullah 'alal 'ibad. Hak Allah atas para hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang atas penciptaan kita. Ya, jadi kita apa sih hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik, pertanyaan pertama, soal awal. Limadza khalaqna Allah? Limadza khalaqana Allah? Kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau pertanyaan dalam ini, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Ini penting sekali kita ketahui karena kita sebagai manusia di muka bumi ini hanya sementara. Jadi kita harus tahu apa sih tujuan kita, apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jawabannya, jawaban awal, khalaqana lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'a. Jadi, penciptaan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lina'budahu, untuk menyembahnya, wala nusyrika bihi syai'a, dan kita dilarang, tidak boleh berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada selainnya, maka kita berbuat syirik. Nah, syirik di sini kita insyaallah akan dibahas di selanjutnya nanti ya, ketemu terkait dengan syirik. Baik, inti dari pertanyaan ini dan jawaban ini perlu diperhatikan dengan baik, bahwasanya kita diciptakan di muka bumi ini tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah tahu tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu apa itu ibadah dan bagaimana ibadah yang baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum itu di sini terkait dengan jawaban tadi bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepadanya dan tidak mensekutukannya atau berbuat syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan dalil, 2 dalil ya. Wad dalilu qauluhu ta'ala fi surat Az-Zariyat. Jadi dalil ini ada di surat Az-Zariyat. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Ini ayat ke-56 di surat Az-Zariyat. Ini para peserta silakan dihafalkan ayatnya supaya apa? Supaya ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di muka bumi ini kita berada bukan untuk hanya makan dan berfoya-foya saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak lain hanyalah untuk beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya kita manusia ya, para jin juga sama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala, hak Allah atas hambanya adalah hendaklah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi di sini baik di pertanyaan pertama ini
bisa dipahami dengan baik bahwasanya kita di sini dipertanyakan kenapa kita diciptakan, untuk apa, dan jawabannya adalah penciptaan kita atau tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain hanyalah untuk beribadah kepadanya, dan kita dilarang untuk mensekutukannya atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan. Jadi tidak boleh kita menyembah kepada selain Allah. Misalnya menyembah batu, pohon, dan yang lainnya tidak boleh. Kenapa? Karena itu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Baik, itulah para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di pertanyaan pertama. Untuk lebih jelas silakan diperhatikan terjemahan di bawah ini. Ini ya terjemahannya. Silakan dibaca penjelasannya tadi secara singkat, dan ini adalah terjemahannya. Jadi untuk apa Allah menciptakan kita? Allah menciptakan kita agar kita beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 6, artinya dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali Allah agar mereka beribadah kepada. Dan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Allah atas hambanya adalah agar mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Baik, itulah para peserta untuk soal pertama. Kita lanjutkan ke soal kedua. Baik, para peserta diperhatikan dengan baik. Sebagaimana disebutkan tadi bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Maka kita harus tahu apa itu ibadah. Maka di sini di pertanyaan kedua penulis menyebutkan mahiyal ibadah. Apakah ibadah itu? Jadi ditanyakan di sini mahiyal ibadah. Apa ibadah itu? Baik, dijawab jawabannya al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbullahu minal aqwali wal af'al kaddu'ai was salati waz zabhi wa ghairiha. Baik, ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala ucapan, jadi segala sesuatu, ismun jami', segala sesuatu, lima yuhibbullah, yang mencakup segala lima yuhibbullahu minal aqwal, jadi yang mencakup segala sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal aqwal, dari perbuatan yang dicintai Allah, kemudian af'al dan minal aqwal, dari perkataan, wal af'al, dari perbuatan. Jadi setiap perkataan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan ibadah. Jadi ibadah menjami, ya, segala suatu istilah yang mencakup segala ucapan ataupun perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami arti ibadah? Jadi ibadah adalah segala ucapan dan perbuatan kita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kaddu'ai, seperti contohnya doa, berdoa, wassolati, dan salat. Kemudian wazabhi, menyembelih, wa ghairiha, dan yang lainnya. Qala Allah Ta'ala, ini dalilnya ya. Qala Ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik, di sini katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku. Di sini diartikan nusuki, jadi zabhi lil hayawan. Jadi sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Jadi di sini kita sudah mengatakan, ini sering dibaca di salat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita sebenarnya di sini terkait dengan ibadah, maka semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidup dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalil yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala. Nah, ini berarti menandakan ini hadis, bukan hadis biasa, tapi ini hadis qudsi, ya, karena yang berbicara Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya
mimma aftaradtuhu alaihi. Hadis qudsi rawahul Bukhari. Dari hadis qudsi ini, nah, kita artikan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in. Tidaklah hambaku bertakarrub atau mendekat kepadaku dengan sesuatu, bi syai'in, dengan sesuatu yang lebih, ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, ilayya mimma aftaradtuhu alaihi, daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Baik. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu, segala apapun ucapan ataupun perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Ya. Bisa dipahami ibadah? Baik, lebih jelas mungkin sambil dibaca silakan terjemahan untuk pertanyaan ini. Baik. Sini ada, apakah ibadah itu? Ibadah adalah nama yang mencakup perkara yang Allah cintai berupa perkataan dan perbuatan, seperti doa, salat, penyembelihan, dan lain-lain. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah, Rabb semesta alam. Dan nusuk diartikan sebagai hewan-hewan, sembelihan hewan-hewan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan kepadanya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Bisa dipahami pertanyaan kedua? Insya Allah. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir untuk video kali ini, yaitu pertanyaan ketiga. Kaifa na'budullah? Kaifa na'budullah? Pertanyaan ketiga, kaifa na'budullah? Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Setelah kita tahu ibadah, maka kita harus tahu bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jawabannya apa? Kama amaranallahu wa rasuluhu. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi, kita beribadah kepada Allah itu harus beribadah sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ya, ingat, bagaimana cara kita beribadah? Kita beribadah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita tahu perintah Allah dan Rasulnya? Maka kita belajar yang namanya agama Islam ini, ya, belajar agama Islam dengan mendalam supaya kita tahu apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Artinya, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kamu membatalkan atau merusak pahala amalan-amalan. Dengan apa merusak pahala amalanmu? Dengan tidak mengikuti perintah yang Allah berikan atau Rasul. Jadi syarat diterimanya ibadah atau amalan, suatu amalan adalah ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Makanya ada namanya al-ikhlas wal mutaba'ah. Di sini nanti syarat diterimanya ibadah ada mutaba'ah dan juga ada ikhlas dan mutaba'ah. Baik. Selanjutnya di sini ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay ghairu maqbul. Ini hati-hati sekali, ya, bahwa banyak amalan-amalan yang tidak ada dari Allah dan Rasulnya, yang ditambah-tambahkan, yang tidak diperintah diamalkan misalnya, itu termasuk perkara yang tidak boleh kita amalkan. Kenapa? Karena percuma kita amalkan, akan sia-sia karena tidak akan dapat pahala karena tidak ada perintah. Jadi kita harus fokus kepada apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Baik. Nah, ini terjemahannya bisa dilihat bagaimana kita beribadah kepada Allah, sebagaimana yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi tidak boleh selain yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kalian membatalkan amalan kalian. Baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak atau tidak diterima. Hadis riwayat Muslim. Itulah para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di pertemuan pertama kita. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Diingat ada 3 pertanyaan di
pertemuan ini. Barakallah